Pada GP Inggris kemarin, kita tentu tahu kalau F1 kedatangan tamu istimewa, yaitu sebuah tim fiksional bernama Apex GP. Tim yang disingkat APX GP ini adalah tim fiksi yang akan hadir di dalam film bertemakan F1 yang berjudul Apex dan akan rilis pada tahun 2024 mendatang. Film itu akan menceritakan soal pembalap veteran yang dibintangi langsung oleh Brad Pitt melakukan comeback ke F1 untuk membimbing seorang rookie yang diperankan oleh Damson Idris. Film disutradarai oleh Joe Kosinski yang terkenal dengan Top Gun Maverick yang sukses dengan adegan aksinya yang terasa nyata dan sangat imersif. Pendekatannya yang berdasarkan realita itu ia terapkan di film ini dengan memodifikasi mobil F2 menjadi menyerupai mobil F1 sampai membuat garasi pit yang khusus untuk tim fiksinya tersebut. Mobil APX GP juga sempat terpampang di grid sebelum balapan dimulai untuk keperluan proses syuting. Kehadiran APX GP ini seperti menggambarkan bagaimana jadinya jika F1 bisa menambah jumlah timnya dari 10 ke 11 di masa depan. Sampai sekarang, proses bagaimana tim baru akan masuk F1 saja masih belum jelas seperti apa kelanjutannya. Seperti yang kita tahu, FIA pada bulan Januari kemarin membuka pendaftaran untuk tim baru yang ingin bergabung ke balapan F1. Proses tersebut dibuka langsung oleh sang presiden, yaitu Mohammed bin Sulayem, dan disambut baik oleh beberapa pihak luar, yang mana salah satunya adalah Andretti dan Cadillac, yang bekerja sama untuk masuk F1 sebagai tim baru asal Amerika Serikat. Selain Andretti, ada juga calon tim baru F1 seperti Formula Equal yang dalam proposalnya menawarkan jika timnya akan memiliki kru dan staf dengan pembagian 50-50 antara laki-laki dan perempuan. Kekuatan finansial dari tim ini juga tak main-main karena di-backing langsung oleh Arab Saudi. Selain itu, ada pula calon tim dari Asia seperti Pantera Tim Asia dan Lucky Sons. Namun kabarnya sampai sekarang cuma Pantera yang diyakini sudah melakukan pendaftaran formal kepada FIA. Terakhir ada High-Tech GP yang pada bulan Mei lalu mengumumkan keikutsertaan mereka ke dalam proses pendaftaran tim baru. High-Tech GP dipercaya merupakan pesaing terkuat dari Andretti Cadillac sampai sejauh ini karena kapabilitas mereka di Eropa sebagai tim di ajang junior sudah cukup diakui dengan pengalaman serta sumber daya yang dipunyai. Keempat calon tim baru tersebut saat ini masih menjalani proses seleksi dan penjajakan yang dilakukan oleh FIA. Terdapat 3 fase atau tahapan yang harus dilewati oleh calon tim baru. Pertama, yaitu screening dan verifikasi. Lalu kedua adalah pengumpulan data dan dokumen. Lalu terakhir adalah seleksi final. Jika menurut tanggal yang diumumkan dulu, seharusnya sekarang FIA sudah mengumumkan hasil seleksi finalnya mengenai siapa yang lolos jadi tim baru atau tidak. Namun, pada faktanya, tanggal tersebut molor sampai 2 kali. Yang pertama adalah deadline fase kedua pengumpulan data dan dokumen mundur sampai 15 Mei untuk memberi kelonggaran kepada High-Tech GP untuk masuk. Hal itu berujung ke tanggal pengumuman seleksi yang juga ikut mundur dari 30 Juni menjadi 15 Juli. Namun sampai pertanggal 15 Juli kemarin, FIA masih diam 1000 bahasa terkait apa hasil dari seleksi yang mereka lakukan terhadap calon-calon tim baru F1. Hal itu menandakan jika ada tantangan besar yang sulit untuk diselesaikan atau ditemukan titik temu antara beberapa pihak dalam proses seleksi tim. Pihak yang dimaksud di sini adalah dari FIA selaku panitia pendaftaran. Lalu mereka akan berdiskusi dengan F1, Liberty Media, dan semua tim yang ada untuk mendapat lampu hijau mengenai seleksi tim baru. Kami di video-video sebelumnya sudah mengatakan jika proses ini tidak akan mudah dan akan berlangsung cukup lama karena negosiasi antara FIA dengan F1 serta tim pasti bakal berjalan alot. Kedua belah pihak punya pendapat yang berlawanan, di mana FIA sangat ingin adanya tim baru di F1, sementara F1-nya sendiri seakan-akan menutup pintu rapat-rapat untuk hadirnya tim baru di sana. Sejak awal memang wacana untuk menambah tim di F1 adalah ide dari Presiden FIA, Mohammed bin Sulayem. Dialah yang selama ini terus-menerus bernegosiasi dengan Andretti untuk meyakinkan mereka supaya bisa menggait kerjasama dengan Cadillac. Ketika Andretti Cadillac sudah fix jadi partner, bin Sulayem kemudian membuka proses pendaftaran sebagai langkah formal yang ia buat di FIA untuk memuluskan langkah Andretti ke F1. Bin Sulayem bahkan secara terang-terangan mengatakan kalau ia tidak bisa menolak tawaran atau proposal yang diajukan oleh Andretti yang sudah menggandeng pabrikan mobil terbesar di Amerika Serikat, yaitu General Motors. Sikap bin Sulayem jelas berlawanan dengan Stefano Domenicali sebagai CEO F1 yang tetap bersikukuh jika ajang yang ia pimpin tidak membutuhkan tim baru.
Tujuan Domenicali adalah untuk memelihara keberadaan 10 tim yang ada dengan meningkatkan value dari tim-tim tersebut secara finansial, marketing, dan performa di sirkuit. Saat ini F1 mengklaim jika mereka menggunakan sistem franchise untuk urusan komersialisasi dengan bagi-bagi keuntungan setiap akhir tahun. Sistem ini dipercaya Domenicali dan tim-tim F1 sebagai salah satu cara untuk bisa menjaga ke-10 tim yang ada supaya tidak bangkrut dan tidak ada yang keluar karena kesulitan finansial seperti di masa lalu. Namun resikonya adalah F1 juga harus memastikan jika tidak ada tim baru yang tiba-tiba masuk dan kemudian mengacaukan sistem franchise yang sudah mereka anut. Yang ujung-ujungnya adalah pendapatan tim yang akan berkurang karena uang hadiah yang sebelumnya dibagi 10 di masa depan akan dibagi jadi 11 tim atau bahkan lebih. Inilah yang sedang diperdebatkan dan segala hal yang berhubungan dengan duit pasti akan sangat alot dan menimbulkan konflik yang sensitif. Sejauh ini cuma Alpine dan McLaren yang mendukung masuknya Andretti ke F1. Itu pun wajar, karena Alpine dan Renault adalah pemasok mesin bagi mereka jika masuk F1 nanti. Dan McLaren terdapat Zak Brown yang merupakan teman dekat dari Michael Andretti. Selain kedua tim tersebut, semuanya menolak kehadiran tim baru. Uang anti-dilution atau biaya masuk yang sebelumnya sebesar 200 juta dolar sampai kemudian membengkak sampai 600 juta dolar atau 8 triliun rupiah. Itu pun masih dinilai belum cukup meyakinkan untuk menerima kehadiran tim baru. Belum lagi Liberty Media, selaku pemilik hak komersial, sepertinya juga ogah-ogahan dalam menerima kehadiran tim baru yang pastinya membuat mereka kesulitan dalam membagi-bagi uang hadiah yang berpotensi mengurangi laba yang didapat. Keputusan terbesar mengenai hasil seleksi tim baru yang diadakan FIA ini akan sangat bergantung pada Liberty Media dan F1. Apakah Liberty Media mau mengurangi keuntungan atau laba yang mereka raih untuk memberikan hadiah yang lebih banyak? Atau tim F1 akan menerima pengurangan hadiah untuk tim baru? Atau FIA yang akan mengakomodasi semuanya? Jika melihat situasi saat ini dengan deadline yang molor dan perbedaan pendapat antara keduanya yang sepertinya sulit mendapat titik temu, maka pesimis rasanya kalau jumlah tim di F1 akan bertambah. Satu hal yang perlu diketahui adalah FIA bisa saja menolak semua calon tim-tim baru yang mendaftarkan diri jika memang dinilai tidak ada yang layak ataupun karena tidak bisa mencapai kata sepakat dengan F1 dan Liberty Media. Jadi meskipun Andretti Cadillac adalah kandidat terkuat dan mereka sudah punya segalanya untuk jadi tim baru di F1, itu lagi-lagi tidak bisa menjamin jika rencana mereka bisa berjalan dengan mulus. Apa yang kurang dari Andretti? Ketimbang pesaing-pesaingnya yang masih punya banyak kekurangan mengenai finansial dan sumber daya infrastruktur, Andretti sudah punya semuanya dan bahkan sudah siap pakai untuk berkompetisi pada 2025. Mereka juga sudah menggandeng Cadillac yang merupakan faktor terbesar yang bisa meyakinkan F1 untuk mengizinkannya bergabung ke F1 dengan value komersial yang diberikan. Semua sudah dilakukan oleh Andretti untuk mewujudkan ambisi terbesarnya di dunia balap. Mungkin salah satu kekurangan utama dari tim ini adalah basis utamanya yang berada di Amerika Serikat, yang dinilai tidak ideal untuk ukuran balap F1 dan Andretti Cadillac bukanlah tim pabrikan dengan mesin serta sasis yang dibuat dalam satu atap. Meski begitu, Andretti sudah berencana untuk membangun kantor cabang di Inggris dan General Motors selaku pemilik Cadillac sudah membocorkan jika mereka sedang mempertimbangkan untuk jadi pabrikan mesin pada 2027 atau 2028. Dengan semua persiapan seperti itu, tidak ada alasan lagi untuk menolak kehadiran Andretti di F1. FIA harus meyakinkan Liberty Media dan Stefano Domenicali jika kehadiran Andretti Cadillac akan membawa keuntungan komersial berlipat ganda bagi F1 yang membuat mereka tidak perlu berpikir lagi soal pembagian hadiahnya seperti apa. Tapi jika itu masih saja ditolak, maka lebih baik pintunya langsung ditutup rapat-rapat supaya tidak ada korban lain seperti Andretti yang diberi harapan palsu oleh F1 di masa depan. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.